Semua orang berhenti di situ. Terus aku tanya, loh kenapa kok berhenti gitu kan. Ada bapak-bapak yang bilang kalau jangan langkai bambu itu gitu. Loh ada apa pak, emang kenapa gitu. Itu kan cuma bambu gitu kan. Bahkan ada anak-anak remaja yang lain, apa ya mungkin bambu biasa lah, nggak apa-apa kita langkai karena kita lewatnya juga lewat jalan ini aja gitu, nggak ada jalan lain, toh itu cuma bambu. Nah bapak-bapak itu cuma bilang kalau jangan, itu ada kromo urung gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mr. Manyun. Terima kasih udah ngeklik video ini, dan terima kasih juga buat kalian yang udah selalu ngedukung channel ini. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah selalu nyempetin komentar dari setiap video-video yang ada di Mr. Manyun. Maaf kalau aku akhir-akhir ini jarang upload karena banyak sekali kesibukan. Dan insya Allah kedepannya aku akan fokus lagi memberikan suatu tayangan yang menarik dan konten misteri pastinya. Mohon doanya juga agar Mr. Manyun berkembang dengan pesat dan selalu menghibur kalian semua. Ketika nanti udah mencapai 100.000 subscriber, teman-teman yang selalu memberikan like dan komentar positif akan aku sortir ya gitu ya. Nantikan merchandise dari Mr. Manyun. Yaudah, nggak perlu lama-lama. Kisah misteri kali ini aku akan mengangkat dari pengalamanku sendiri. Kejadian ini kurang lebih sekitar tahun 2003, jadi waktu aku kelas 1 atau kelas 2 SMP. Yaudah, nggak perlu lama-lama. Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Inilah kisah misteri. Maaf ya teman-teman kalau aku bawain ceritanya sambil ngerokok. Nah, jadi cerita ini aku alami bertiga. Aku, Budi, sama Tono waktu itu. Kejadiannya ya kurang lebih sekitar tahun 2003. Nah, jadi waktu atau tahun-tahun itu di kampungku, ketika ada orang yang punya hajatan, entah itu menikahkan anaknya atau ada acara hitanan, itu malam harinya seringnya itu dikasih hiburan yang namanya itu ketoprak. Ketoprak kalau di daerah Jawa Barat ya semacam makanan gitu ya. Akan tetapi kalau di daerah Jawa, khususnya Jawa Tengah, ketoprak itu ya semacam tontonan atau hiburan yang di dalamnya terdapat pesan keagamaan, yang biasanya itu terdapat cerita kenabian atau kewalian seperti itu. Nah, senengnya ketika ada tontonan itu, anak-anak seusia remaja itu menganggap kalau ada tontonan itu ya dijadikan ajang mencari pacar atau ajang mencari jodoh gitu. Bahkan ada salah satu temanku juga sampai menikah, yang kenalnya itu ya waktu ada tontonan ketoprak itu. Nah, senengnya lagi waktu itu ada permainan yang namanya klutuk atau apa ya nama lainnya, ya semacam dadu gitulah. Nah, itu biasanya di setiap bawah pohon pisang itu
ada permainan itu dan dia penjualnya itu cuma pakai lampu sendir gitu. Nah pasti itu rame gitu, bahkan penjualnya itu sampai nggak kelihatan gitu. Jadi yang main atau yang nonton itu sampai mengelilingi penjualnya. Nah kalau ada kelutuk atau dadu seperti itu, wah pasti ramai sekali gitu. Nah jadi tontonan ketoprak itu biasa dimainkan ketika jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Waktu itu kita bertiga, aku, Budi sama Tono, berniat mengunjungi tempat itu jalan kaki gitu ya. Jadi anak seusia remaja waktu dulu itu jarang sekali yang pergi malam membawa sepeda motor gitu. Nah akan tapi kalau bawa sepeda ontel ya masih banyak gitu ya. Nah waktu itu kita bertiga jalan kaki untuk pergi ke tempat hiburan itu. Nah jarak tempuh yang kita lalui ya kurang lebih sekitar 1 kilometer gitu. Akan tetapi waktu itu kita nggak lewat jalan utama, kita lewatnya jalan kayak belakang rumah dan tembus jalan setapak yang di situ melewati sebuah kuburan gitu loh. Nah kurang lebih 500 meter itu sampai di kuburan yang akhirnya nanti sampai tembus ke jalan utama. Akan tapi jalan utama itu belum sampai ke lokasi, masih ada kurang lebih sekitar 500 meteran untuk sampai ke kampung yang ada hiburannya ketoprak itu. Nah waktu itu kurang lebih sekitar jam 9 malam, aku, Budi sama Tono itu jalan gitu ya, jalan lewat belakang rumah, kemudian melewati jalan setapak. Nah waktu sampai di area kuburan itu tiba-tiba suasananya memang mencekam ya, karena memang kuburan gitu. Nah waktu itu si Budi itu tiba-tiba mendengar suara ngaungan yang suara itu tidak terdengar oleh Tono sama aku gitu. Nah Budi cuma bilang kalau, oh pada denger nggak sih gitu. Oh denger apa gitu. Itu kayak ada suara singa gitu, bilang Budi seperti itu. Wah masa sih gitu, nggak ada suara apa-apa kok gitu. Karena memang kita berdua, aku sama Tono itu nggak mendengar suara apa-apa. Ya udahlah mungkin perasaanmu aja gitu. Ya udahlah nggak usah parno gitu, si Tono bilang gitu. Nah habis itu kita melanjutkan perjalanannya lagi. Nah waktu kita sampai di sudut kuburan, tiba-tiba Tono itu kakinya itu seakan-akan kayak ada yang pegang gitu loh. Nah waktu itu Tono kayak bahasa Jawanya itu jondel gitu ya, kaget gitu ya, kaget sama misuh ya. Kalau biasa kan anak-anak remaja kan suka misuh gitu ya, asui gitu. Nah waktu itu langsung kaget kan, aku sama si Budi kaget. Oh ada apa sih Ton gitu, itu kok kayak ada yang pegang kakiku gitu. Wah masa sih gitu, oh nggak ada siapa-siapa gitu. Dan waktu itu jalannya kita, Tono itu memang paling belakang, siapa yang pegang kan gitu. Habis itu pikiran kita bertiga semakin mengarah ke hal-hal yang mistis gitu. Waduh jangan-jangan ada setan gitu kan. Waktu itu cuma mikirnya seperti itu. Nah habis itu kita bertiga jalannya agak dipercepat, jadi setengah lari gitu ya, setengah lari sampai ketemu jalan utama. Nah ketika sampai ke jalan utama, tiba-tiba di situ itu udah banyak orang ya yang lewat gitu ya, karena memang semuanya dari kampungku itu ya entah bapak-bapak, ibu-ibu, terus ada anak-anak kecil gitu kan. Ya memang semuanya tujuannya mau nonton ketoprak itu di kampung sebelah gitu ya. Nah waktu sampai ke jalan utama itu, karena memang banyak orang, lebih kalau 15 orang itu lebih gitu ya waktu itu. Nah kemudian dari kita bertemu jalan utama itu, sebelum sampai perbatasan desa itu kan biasa kan kalau di kampungku itu perbatasan desa itu ditandai dengan jembatan atau enggak itu
pohon bambu gitu ya. Kalau bahasa Jawanya itu dapuran pring gitu. Nah, ketika kita sampai ke situ, itu tiba-tiba ada pohon bambu yang melintang dan pohonnya itu nggak putus gitu loh. Dari akar itu seakan-akan itu melintang tepat di tengah-tengah jalan, jadi melintang gitu loh. Nah, habis itu semua orang berhenti di situ. Terus aku tanya, loh kenapa kok berhenti gitu kan? Ada bapak-bapak yang bilang kalau jangan langkai bambu itu gitu. Loh ada apa pak? Emang kenapa gitu? Itu kan cuma bambu gitu kan. Bahkan ada anak-anak remaja yang lain ya mungkin bambu biasa lah, nggak apa-apa kita langkai karena kita lewatnya juga lewat jalan ini aja gitu, nggak ada jalan lain, toh itu cuma bambu. Nah bapak-bapak itu cuma bilang kalau jangan, itu ada kromo urung gitu. Bapak-bapak itu bilang gitu. Apa sih kromo urung? Karena memang masih asing di telinga gitu, apalagi ketika kita masih usia remaja waktu itu gitu. Nah bapak-bapak itu menjelaskan kalau kromo urung itu sejenis jin, jadi bentuknya itu besar, warnanya hitam gitu. Dan sukanya itu mengganggu manusia melalui bambu gitu. Jadi bambu itu melengkung sampai jalan, dan ketika ada orang yang melintasi bambu itu atau melangkai bambu itu, tiba-tiba bambu itu langsung ke atas gitu, jadi mencelakai manusia. Nah ketika bapak jelasin seperti itu, tiba-tiba ada orang yang pakai sepeda itu ya, sepeda ontel, 2 orang ya boncengan, itu jalannya itu kenceng banget. Nah ketika dia melewati gerombolan bapak-bapak termasuk aku, Budi sama Tono, itu udah diteriakin ya sama orang-orang kalau jangan lewat situ dulu, ada bambu gitu, ada kromo urung gitu. Bapak-bapak itu bilang gitu. Nah karena saking kencengnya dan 2 orang itu yang naik sepeda itu nggak memperdulikan kata-kata kromo urung gitu. Nah habis itu waktu sepedanya itu melintasi atau melintasi bambu itu, tiba-tiba benar ketika sampai di tengah, ketika rodanya itu yang depan itu sudah melewati bambu itu, tiba-tiba bambu itu langsung jepret ke atas, atau bahasa Jawanya itu jepret gitu ya. Jadi tiba-tiba itu bambu itu langsung ke atas gitu. Nah habis itu sepedanya langsung keangkat ke atas dan orangnya itu sampai kelempar jauh gitu loh. Dan untungnya si pengendara sepeda itu jatuhnya itu nggak di jalan, akan tapi jatuhnya itu di sawah. Alhamdulillahnya sawahnya itu masih tanaman padi yang masih kecil-kecil gitu loh. Jadi tanah yang ada di sawah itu masih banyak lumpur atau air gitu, sehingga kedua orang itu nggak luka parah gitu. Cuma katanya sih ada yang kesleo gitu jarinya. Nah habis kejadian itu kita kan ngerasa kalau memang ada sosok jin yang memang usilnya seperti itu gitu. Nah ketika ada peristiwa itu, kita sama-sama melanjutkan perjalanan untuk ke tempat hiburan yang namanya Ketoprak itu. Nah sesampainya di tempat lokasi itu kan selesainya kan sampai jam 2 gitu. Nah dan biasanya kalau acara Ketoprak itu yang ditunggu-tunggu itu acara dagelan. Dagelan itu semacam tokoh wayang yang di situ ceritanya itu dikasih humor atau lucu-lucu gitu, intinya seperti itu. Nah ketika acara dagelan itu udah selesai, tibalah ke acara inti. Jadi kayak biasa kan kalau tokoh wayang orang itu ceritanya itu ya kayak gitu. Pokoknya kalau setelah dagelan itu biasanya tinggal bapak-bapak aja yang nonton acara itu, karena kalau anak-anak yang masih muda kayak nggak seru gitu loh kalau udah ceritanya sampai ke intinya. Nah waktu itu kurang lebih sekitar 12:30 itu
aku, Budi sama Tono itu berencana untuk pulang. Oh ya udahlah kita pulang dulu gitu. Nah, waktu itu pulangnya kita itu cuma 3 orang. Nah, jadi nggak ada orang lain gitu loh. Orang lain ya ada yang udah pulang, ada yang masih di situ gitu kan. Nah, waktu itu kita cuma bertiga, nggak ada orang lain selain rombongan kita gitu loh. Nah, sampailah kita ke bambu atau perbatasan kampung gitu. Nah, waktu itu aku sendiri itu kayak ada yang meniup di daerah tengkuk gitu ya. Tiba-tiba merinding semua. Jadi suasananya memang mencekam dan gelap karena penerangan jalan kalau di kampung itu kan nggak ada ya kalau udah keluar kampung gitu ya, apalagi di perbatasan. Nah, waktu itu setelah ada tiupan di tengkuk, tiba-tiba si Budi bilang kalau kok kayak ada bambu lagi ya gitu kan. Jadi mirip seperti yang ketika kita tadi berangkat, dan posisinya sama, ada bambu yang melengkung lagi di tengah-tengah jalan. Nah, habis itu si Tono terutama itu bilang kalau ya udahlah kita balik lagi, nanti bareng-bareng aja sama yang lain gitu, rombongan yang lain gitu. Nah, habis itu si Budi nggak mau. Si Budi, nggak apa-apa lah, pulang aja, malas di sini, kita pulang aja gitu. Nah, habis itu kita tetap menunggu sampai bambu itu kembali ke atas. Nah, ditunggu kurang lebih 10 menit, bambu itu tetap masih melintang gitu. Nah, perasaanku waktu itu mungkin itu keisengan orang gitu, karena yang ketika kita berangkat itu kan banyak sekali orang yang melihat kejadian itu gitu kan. Mungkin ada orang iseng yang sengaja memotong bambu yang ditaruh melintang di tengah jalan gitu. Paling ada orang iseng gitu, nakut-nakutin gitu kan. Habis itu kita melangkah mendekati bambu itu gitu kan. Nah, kurang lebih sekitar jarak 5 meter itu terlihat ada sosok tinggi besar yang seakan-akan itu sosok itu di atas bambu. Jadi kayak duduk gitu loh. Kalau orang itu ya kayak duduk gitu. Sosok itu duduk di atas bambu yang melintang itu, dan ternyata ketika kita cermati, ya kan, waktu itu matanya itu melotot dan warnanya merah. Habis itu langsung merinding gitu kalau bahasa Jawanya. Kita merinding semua, terus ya udahlah kita balik lagi gitu, aku bilang gitu waktu itu. Dan lagi-lagi si Budi bilang kalau nggak apa-apa lah, toh setan takut sama manusia gitu. Manusia itu derajatnya lebih tinggi daripada setan atau jin gitu. Malah ceramah si Budi waktu itu. Ya udahlah, ya udah gini aja, kita lemparin batu aja gitu makhluk itu, karena memang baru melihat dan takut gitu kan. Udah nggak ada orang selain kita bertiga, ada sosok itu gitu kan. Nah, habis itu si Budi dengan beraninya itu ngambil batu dan ngelemparin ke makhluk itu gitu. Dan benar, ketika si Budi itu melemparkan batu itu, tiba-tiba bambu itu langsung dengan cepatnya kembali ke atas. Astagfirullahaladzim gitu kan. Nah, iya benar, berarti memang makhluk itu ngisengin orang yang lewat gitu. Nah, setelah kejadian itu kita bertiga langsung lari melewati bambu-bambu itu gitu. Jangan sampai ada bambu lagi yang melintang ketika kita lewat. Habis itu kita lari. Nah, kita kembali lagi ke jalan setapak. Sama kayak jalan yang waktu kita berangkat tadi. Nah, sampai lagi di kuburan. Nah, di kuburan itu kalau ingat waktu itu kayak takut sendiri aku ya. Jadi ketika sampai
di gapura kuburan itu tiba-tiba kita bertiga itu melihat sesuatu yang beda. Jadi aku itu melihat sosok pocong tapi agak jauh gitu ya, agak jauh itu kayak ya mirip pocong lah. Akan tapi si Budi itu melihat sosok genderuwo yang posisinya itu di bawah pohon yang paling besar yang ada di kuburan itu. Nah, beda lagi sama yang dilihat sama Tono waktu itu. Tono itu malah melihat kayak anak kecil lari-lari dan jumlahnya itu banyak. Ada kalau 7 anak kecil itu. Yang katanya Tono itu lari-lari sambil ketawa. Nah, habis itu ketika kita melihat makhluk-makhluk yang bermacam-macam itu, kita langsung lari lagi. Lari. Nah, ketika kita lari, tiba-tiba ada kakek-kakek yang dari arah berlawanan. Kakek-kakek itu cuma pakai sarung gitu ya. Pakai sarung, terus mukanya itu kayak nggak kelihatan karena memang gelap kan. Nah, di situ ada kakek-kakek pakai sarung, akan tetapi setelah kita cermati sama-sama, kakek itu nggak jalan kaki gitu loh. Jadi dia nggak melangkah kakinya, akan tapi kayak ngambang gitu loh, kayak terbang gitu. Nah, habis itu kita langsung lari kembali, ya kan, kembali ke arah kuburan gitu ya. Lari gitu, kita lari. Nah, beberapa langkah ketika kita lari, kemudian ketika aku melihat ke belakang lagi, kakek-kakek itu udah nggak ada. Nah, habis itu aku bilang sama, oh kakek itu nggak ada, udah berhenti gitu kan. Nah, kita semuanya berhenti, kemudian duduk, dan duduknya itu masih di area kuburan waktu itu. Ya kita sambil istirahat dan menghela nafas gitulah bahasanya. Itu kita sambil baca sebisanya, baca ayat kursi, baca sholawat gitu kan. Jadi dengan tujuan kita dijauhkan dari mara bahaya gitu kan, makhluk-makhluk halus gitu kan. Nah, habis itu kurang lebih sekitar 5 menit, tiba-tiba ada burung yang kalau di Jawa itu disebut dengan burung gagak. Burung gagak itu kayak nyamber gitu loh, kayak melintas tepat di depan kita semua. Jadi kita itu duduk mengarah ke arah yang ada kakek-kakek tadi gitu kan. Nah, kita sambil duduk, tiba-tiba ada burung gagak lewat, kek gitu. Habis itu langsung astagfirullahaladzim, kok ada burung gagak ini, pertanda apa gitu kan. Budi bilang seperti itu. Habis itu ya udahlah, mumpung nggak ada kakek-kakek itu, kita langsung lari aja pulang gitu. Nah, habis itu kita langsung lari pulang sampai masuk ke kampung kita gitu. Habis itu kita langsung kumpul di musola, dan kita menunggu teman-teman yang atau rombongan yang lain yang masih ada di lokasi tempat hiburan kedoprak itu gitu. Nah, kurang lebih sekitar jam 2:30 kita ada di musola itu, sampai rombongan yang lain itu sampai di kampung kita gitu. Nah, habis itu kurang lebih habis subuh gitu ya, habis subuh kita pulang ke rumah masing-masing gitu. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku ceritain untuk kali ini. Nah, kurang lebihnya aku mohon maaf. Jadi kalau di Jawa waktu dulu itu ada makhluk halus yang namanya itu kromo urung. Kromo urung itu suka ngisengin orang melalui bambu, yang biasanya itu seperti yang aku ceritain tadi, ketika ada bambu yang melintang di tengah jalan, kita itu jangan buru-buru untuk melewati atau melangkahkan kaki kita ke bambu itu gitu. Jadi bisa jadi bambu itu diduduki sama kromo urung itu, dan ketika kita melangkah, bambu itu langsung kembali ke atas gitu. Dan otomatis ketika kita melangkah gitu kan, ketika bambu itu ke atas ya otomatis kita celaka. Bahkan pernah ada di kampung sebelah, pernah ada cerita yang seperti itu dan akhirnya meninggal dunia.
Nah, wallahu alam. Yang jelas semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dan ingat, jangan ada misteri di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.